Selamat siang pemirsa, era baru pembangunan infrastruktur IKN kini menggunakan sistem tender terbuka. Artinya siapapun perusahaan kontraktor yang memenuhi kualifikasi perusahaan yang dipersyaratkan dapat berkompetisi memenangkan tender proyek pembangunan fisik di lingkup IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN memang sedang mencatat tonggak sejarah baru dalam transformasi kelembagaan dengan memulai pelaksanaan pembangunan fisik secara mandiri untuk pertama kalinya selama pembangunan infrastruktur IKN bergulir. Pelaksanaan kontrak terbuka dalam sistem pemenangan tender proyek diawali dengan penandatanganan kontrak 7 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan 2 paket pekerjaan pengawasan proyek di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Demikian halnya dengan perjanjian kerjasama dengan tenan pelopor layanan publik. Otorita IKN menegaskan perannya sebagai pelaksana utama pembangunan dan penggerak ekosistem kota masa depan Indonesia kini terlihat kian seru. Mitra pemerintah Indonesia di dalam pengisian ekosistem ini, barangkali ada respon dari Biro sekalian. Kegiatan ini berlangsung di City Hall kantor Otorita IKN pada Rabu 11 Juni 2025, sekaligus menandai dimulainya fase baru pembangunan IKN yang berpijak pada tata kelola modern, partisipasi pelaku usaha dan integrasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat perkotaan yang berkelanjutan. Dalam pengumuman terbuka ini, untuk pertama kalinya Otorita IKN mengeksekusi proyek pembangunan secara langsung melalui skema tender terbuka dan seleksi. Sebuah langkah penting dalam transisi peran kelembagaan dari perencana menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur berskala nasional. Penandatanganan ini mencakup 7 paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP 1B hingga 1C, sepanjang total 12,2 km dengan nilai kontrak sebesar 3,04 triliun rupiah, termasuk 2 paket pengawasan senilai 24,5 miliar rupiah. Adapun rincian 9 paket pekerjaan yang kini melibatkan perusahaan jasa kontraktor, yakni proyek peningkatan jalan paket A di KIPP 1B, peningkatan jalan paket B di KIPP 1B hingga 1C, proyek peningkatan jalan paket C di KIPP 1B hingga 1C, proyek peningkatan jalan paket D di KIPP 1B hingga 1C, hingga ke jalur peningkatan jalan paket G di KIPP 1B hingga 1C. Sedangkan pengelolaan pengawasan atau supervisi peningkatan jalan dikerjakan mulai dari paket 1 di KIPP 1B dan 1C. Pengawasan atau supervisi peningkatan jalan paket 2 di KIPP 1B dan 1C. Kesempatan terakhir beliau sudah menyampaikan potensi juga investasi, potensi market yang demikian besar. Nah tentunya ini menjadi satu pendorong pada sore atau siang hari ini kita berkumpul dalam kepentingan kita untuk menandatangani kontrak kerja fisik, konsultan maupun tenan. Para penyedia jasa yang sangat saya hormati dan saya banggakan dan saya harapkan, para pemegang tenan, juga para investor yang sudah mulai beroperasi maupun yang mungkin baru melakukan groundbreaking tapi menunggu kegiatan ini. Ini hanya menunjukkan pada rumah sekalian kegiatan yang akan kita lakukan pada tahun 2025 ini. Dalam kesempatan yang sama, Otorita IKN juga menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS dengan 16 tenan dari berbagai sektor. Tenan-tenan ini akan menyediakan layanan publik dan fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari, memperkuat ekosistem kota yang inklusif dan siap huni di KIPP IKN. Sejumlah daftar tenan ikon brand teratas Indonesia yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS
dengan manajemen otorita IKN diantaranya Excelso, Vending Machine Coca-Cola, ATM Bank BRI, Indomaret, Cheese Coffee, Warung Pojok, Prada Bakeshop, Warung Nusantara, The Penyes and the Cendol, Tomodachi, hingga ke sejumlah ATM perbankan, termasuk Living Lounge by Bank Mandiri. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa pada tahun 2025 pembangunan fisik di IKN dilaksanakan oleh 3 institusi yang menggunakan APBN, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Otorita IKN itu sendiri. Dalam hal ini Basuki menekankan bahwa pemutusan kerjasama dengan perusahaan konstruksi di IKN tersebut adalah kontrak single year yang harus selesai dalam 232 hari kerja. Artinya tidak ada alasan untuk menunda pekerjaan yang berjalan. Semangat kerja keras 3 shift per hari yang pernah ditunjukkan sebelumnya harus kembali dihidupkan. Basuki Hadi Muljono juga mengatakan, perjanjian kerjasama ini adalah awal dari rangkaian proyek besar selanjutnya, seperti pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya. Lebih dalam, Basuki juga menjelaskan bahwa saat ini pembangunan akan semakin masif, dengan target tambahan sekitar 12,2 km jalan baru, yang akan ditenderkan dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan dengan lebar jalan mencapai 40 meter. PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Haji Sumadilaga menjelaskan, proyek jalan ini merupakan bagian dari batch 1 dalam program pembangunan tahun anggaran 2025 dan ditargetkan rampung pada bulan Desember 2025 agar sejalan dengan laju pembangunan para investor yang juga sedang berjalan. Pekerjaan itu akan membuka akses menuju KIPP 1B dan 1C, mengembangkan area seluas 6.700 hektar di wilayah titik pembangunan IKN. Dari kawasan IKN Humas Otorita M. Sakir Kaltara TV.